Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Puspitasari, beserta teman saya, Nurul Siti Khotimah dan Ratri Pramudita Afifah. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang tugas praktikum akuntansi manajemen. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang perbandingan harga pokok produksi VBC dengan APC. Pertama-tama, VBC adalah biaya tradisional, dan APC adalah singkatan dari Activity Based Costing. Produk yang ada di sini yaitu WGW atau Wrapping Grade Wood Floor, OW atau Ordinary Wood Floor, BW atau Base Wood Floor, dan BBW adalah Blockboard Wood Floor. Untuk harga produksi VBC, harga pokok produksi VBC berdasarkan kalkul biaya standar pada kasus 1, Wrapping Grade Wood Floor-nya adalah Rp6.753.561,92. Lalu untuk Ordinary Wood Floor yaitu Rp5.084.127,32. Base Wood Floor yaitu Rp3.499.127,32. Dan Blockboard Wood Floor yaitu Rp5.119.127,32. Dan untuk harga produksi, harga pokok produksi berdasarkan APC yaitu untuk Wrapping Grade Wood Floor-nya yaitu Rp6.781.000, Rp6.781.073,80, Ordinary Wood Floor yaitu Rp5.087.861,34, Base Wood Floor yaitu Rp3.453.962,42, dan untuk Blockboard Wood Floor yaitu Rp5.126.874,19. Untuk Wrapping Grade Wood Floor, Ordinary Wood Floor, Base Wood Floor, dan Blockboard Wood Floor itu adalah undercosting. Undercosting sendiri artinya adalah di mana terjadinya penetapan biaya yang terlalu rendah sehingga biaya yang ditetapkan lebih rendah daripada sumber daya real yang dibutuhkan untuk memproduksi produk dan jasa. Keterangan dari produk ini adalah yaitu dikarenakan perusahaan menghitung harga pokok produksi menggunakan metode tradisional VBC. Jika menggunakan metode APC, maka akan terjadi undercosting dikarenakan biaya dianggarkan lebih rendah. Lalu terdapat soal, yaitu jelaskan kelemahan VBC dan bagaimana APC mengatasi permasalahan distorsi biaya dalam VBC. Pertama, kelemahan dari VBC adalah VBC terlalu menekankan pada tujuan penentuan harga pokok produksi, terlalu memusatkan pada distribusi dan alokasi biaya overhead daripada mengurangi pemborosan dengan menghilangkan aktivitas yang tidak bernilai tambah, sering menghasilkan informasi biaya yang terdistorsi sehingga mengakibatkan kesalahan dalam mengambil keputusan. Sistem tradisional tidak mengharuskan dilakukannya studi yang hati-hati mengenai bagaimana setiap tugas dilakukan dan seberapa mahal biaya yang dikeluarkan untuk melakukan tugas tersebut. Sistem APC menggunakan cost driver dalam jumlah yang lebih banyak dibandingkan dengan sistem tradisional yang hanya menggunakan 1 atau 2 cost driver berdasarkan unit. Akibatnya, sistem APC meningkatkan ketelitian pembebanan biaya. Lalu, untuk mengatasi distorsi biaya dalam VBC adalah dalam perhitungan menggunakan VBC, sering terjadi adanya biaya produksi yang lebih rendah atau lebih tinggi apabila dibandingkan dengan perhitungan menggunakan APC. Distorsi biaya dapat diperhitungkan kembali dengan membandingkan antara BOP dengan VBC dan APC.
Sistem APC tidak hanya meningkatkan ketelitian pembebanan biaya, namun juga menyediakan informasi tentang biaya berbagai aktivitas, sehingga memungkinkan manajemen memfokuskan diri pada aktivitas-aktivitas yang memberikan peluang untuk melakukan penghematan biaya dengan cara menyederhanakan aktivitas, melaksanakan aktivitas dengan lebih efisien, meniadakan aktivitas yang tak bernilai tambah. Lalu jelaskan dampak distorsi biaya bagi pengambilan keputusan manajemen. Distorsi biaya adalah pembebanan terlalu tinggi atau terlalu rendah pada objek biaya. Distorsi biaya dapat mengakibatkan kesalahan penentuan biaya, pembuatan keputusan, perencanaan, dan pengendalian. Dampak distorsi biaya terhadap pengambilan keputusan manajemen adalah berdampak pada kesalahan keputusan penetapan HPP atau harga pokok produksi. Departemen akuntansi menghabiskan banyak waktu lebih untuk melakukan perbaikan data biaya pada produk yang mengalami distorsi. Dan yang terakhir adalah karena kesalahan pada penetapan HPP berdampak pada kesalahan dalam menentukan harga jual. Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai activity based management, di mana kita melakukan analisis aktivitas pada setiap aktivitas yang ditentukan oleh organisasi dengan cara menentukan apakah aktivitas tersebut tergolong dalam value added, non-value added, atau low value added. Di sini sudah terdapat tabel mengenai activity based management, yang mana berisi mengenai aktivitas, keterangan aktivitas, analisis aktivitas, usulan atau perbaikan yang diberikan, dan juga penghematan atau efisiensi apabila usulan atau perbaikan tersebut dilakukan, dan juga ada activity based management dan penggolongan dari jenis aktivitas tersebut apakah termasuk low value added, non value added, atau value added. Pada PT Selaras Alam memiliki 33 aktivitas, yang mana diawali dari pengecekan bahan dan diakhiri dengan aktivitas pengemasan. Di sini untuk sistem pengerjaannya atau sistem analisisnya yaitu sama, dan sebagai contohnya untuk aktivitas yang pertama yaitu pengecekan bahan. Di sini keterangan aktivitas didapatkan dari perusahaan, yaitu proses pengecekan kualitas bahan dari supplier untuk diproduksi setelah dicek, ditumpuk kembali sambil menunggu penjadwalan. Untuk analisis aktivitasnya yaitu mengecek kualitas bahan baku yang telah didapatkan dari supplier. Apabila bahan yang telah didapatkan sudah sesuai dengan standar kualitas perusahaan, maka akan dilanjutkan ke tahap yang selanjutnya yaitu untuk proses produksi. Dan apabila kualitas bahan baku kurang sesuai atau terdapat cacat, maka akan dianalisis kembali untuk diambil keputusan. Aktivitas ini penting karena jika bahan yang digunakan tidak sesuai dengan kualitas yang dibutuhkan, maka akan mempengaruhi kualitas dari barang jadi tersebut. Di sini diberikan usulan atau perbaikan yaitu seharusnya pengecekan barang menjadi tugas atau tanggung jawab dari pihak penjual karena perusahaan dapat dipastikan akan membeli bahan yaitu pada penjual atau supplier yang memang sudah sesuai dengan kualitas, di mana bahan yang dibeli sudah memiliki kualitas yang baik dan pihak penjual atau suppliernya dapat dipercaya. Untuk pengiriman barang dari penjual atau supplier bisa menyesuaikan dengan penjadwalan produksi yang telah dibuat, sehingga dapat mengurangi adanya penumpukan bahan yang dapat mengakibatkan kualitas dari bahan tersebut menurun. Dari usulan atau perbaikan tersebut diperoleh penghematan atau efisiensi yang pertama, bahan di gudang tidak menumpuk, waktu yang dibutuhkan lebih efisien, dan yang terakhir mengurangi kerugian akibat adanya bahan yang rusak. Dari penghematan atau efisiensi tersebut dan analisis aktivitas tersebut diperoleh activity based costing, yaitu aktivitas ini dapat dilakukan dengan melakukan penjadwalan untuk pengangkutan bahan dengan sebelumnya melakukan pengecekan pada bahan tersebut untuk menghindari adanya kerusakan atau barang yang cacat. Untuk yang selanjutnya yaitu penggolongan aktivitas tersebut ke dalam jenis yang antara lain ada 3 yaitu value added, non value added, maupun low value added. Untuk aktivitas yang pertama digolongkan ke dalam low value added. Untuk penggolongannya sendiri
Untuk aktivitas value added merupakan aktivitas yang memberikan manfaat atau memberikan tambahan manfaat, di mana pelanggan bersedia untuk membayar aktivitas tersebut. Aktivitas yang dilakukan juga dapat mengubah bentuk atau fungsi dari benda yang diberikan, dan juga aktivitas tersebut dilakukan secara benar sehingga tidak memerlukan pengerjaan ulang. Untuk aktivitas value added ini sangat penting untuk dilakukan karena ia berkaitan langsung dengan proses produksi dan tidak bisa untuk digabungkan dengan aktivitas yang lainnya. Untuk penggolongan yang kedua yaitu low value added, di mana aktivitas tersebut tidak bernilai tambah akan tetapi dibutuhkan untuk dikerjakan. Yang salah satu contohnya adalah pada aktivitas pengecekan bahan, yang mana seharusnya pengecekan barang bisa menjadi tugas dari pihak penjual karena pihak penjual yang pasti sudah dipilih oleh perusahaan dengan kepercayaan yang mana pasti barangnya akan memiliki kualitas yang baik. Akan tetapi perusahaan tetap harus mengecek bahan tersebut apakah memang kualitasnya baik agar tidak mempengaruhi proses produksi yang selanjutnya. Untuk penggolongan yang terakhir yaitu non value added, di mana aktivitas yang tidak memberikan manfaat atau tambahan manfaat, yang mana menimbulkan pemborosan karena selalu memerlukan waktu, tenaga maupun biaya untuk mengerjakannya. Untuk salah satu jenis aktivitas non value added sendiri adalah pada aktivitas pengaturan bahan yang seharusnya dapat digabungkan agar dapat mengurangi cost driver dan efisiensi waktu, juga menghindari adanya pekerjaan yang memakan banyak biaya yang seharusnya dapat dieliminasi. Untuk yang selanjutnya, dari penggolongan jenis aktivitas tersebut, ini akan digunakan untuk melakukan rekayasa dari aktivitas, yang mana apabila aktivitas tersebut tergolong dari value added, maka aktivitas tersebut akan dipilih dan akan tetap dijalankan oleh perusahaan. Apabila termasuk ke dalam low value added, maka aktivitas tersebut bisa direduksi maupun dipilih. Apabila direduksi, bisa dengan digabungkan dengan aktivitas yang lain ataupun mengurangi cost driver-nya. Dan untuk penggolongan non value added, aktivitas tersebut dapat langsung dieliminasi agar dapat mengurangi cost driver dari perusahaan dan bisa mengurangi biaya yang dikeluarkan sehingga kerugian dapat berkurang. Pada tahap selanjutnya kami membuat tabel rekayasa aktivitas, yaitu tabel baru pada sheet baru yang kami beri nama rekayasa. Pada tabel ini terdapat berbagai kolom yang kami butuhkan. Yang pertama yaitu nomor, yang kedua aktivitas, yang ketiga jumlah cost driver sebelum rekayasa, yang keempat nilai tambah, yang kelima bentuk rekayasa, yang keenam jumlah cost driver setelah rekayasa, dan yang ketujuh atau terakhir adalah kolom keterangan. Tahap awal dalam pengisian tabel ini, yang pertama adalah mengisikan nomor. Selanjutnya, kami mengisi aktivitas dan jumlah cost driver sebelum rekayasa. Data yang diperoleh untuk mengisi dalam dua kolom ini dapat kami jumpai sebelumnya pada bahan ajar, yaitu pada lampiran, dan kita temukan dalam tabel data nomor 21, yaitu data biaya aktivitas yang dianggarkan. Dalam tabel data ini terdapat 33 jenis aktivitas dan biaya aktivitas setiap aktivitasnya. Kemudian setelah kami menemukan data tersebut dalam tabel 21, selanjutnya kami memindahkan pada tabel rekayasa aktivitas. Sehingga pada tabel ini terdapat 31 jenis aktivitas dan 33 jumlah cost driver yang sebelumnya kita dapatkan pada kolom biaya aktivitas pada tabel 21. Kita pindahkan ke sini sebanyak 33 biaya atau 33 jumlah cost driver, dan selanjutnya kami jumlah sehingga mendapatkan hasil sebesar seperti ini. Selanjutnya kami mengisi pada kolom nilai tambah.
Kolom nilai tambah ini diperoleh dari hasil diskusi kami pada pertemuan sebelumnya, yaitu pada sheet ABM dapat kita jumpai di sini. Dalam aktivitas sebelumnya ini kami menganalisis apakah aktivitas tersebut bernilai tambah atau bernilai tambah rendah atau tidak bernilai tambah. Kemudian apabila kita telah menemukan data yang kami perlukan, selanjutnya kami memindahkan data tersebut ke dalam tabel rekayasa aktivitas, yaitu pada kolom nilai tambah. Kemudian kami memastikan kembali apakah data yang telah kita masukkan jumlahnya sesuai dengan aktivitas yang tersedia. Apabila telah selesai, selanjutnya kami melakukan pengisian pada kolom bentuk rekayasa. Pada tahap ini kami berdiskusi apakah aktivitas-aktivitas yang tersedia memiliki bentuk rekayasa dipilih, direduksi, atau bahkan dieliminasi. Sebagai contoh yang pertama yaitu bentuk rekayasa dipilih. Menurut kelompok kami, salah satu contohnya adalah aktivitas pengecekan bahan. Menurut kelompok kami, aktivitas ini dipilih karena dengan melakukan pengecekan pada bahan tersebut dapat digunakan untuk menghindari adanya kerusakan pada bahan dan dapat menghindari adanya hasil barang jadi yang cacat. Dikarenakan bentuk rekayasa tersebut dipilih, maka jumlah cost driver setelah rekayasa adalah sama dengan jumlah cost driver sebelum rekayasa, yaitu Rp558.521.681. Kemudian bentuk rekayasa yang selanjutnya adalah bentuk rekayasa direduksi. Menurut kelompok kami, salah satu contohnya adalah aktivitas pemisahan bahan. Alasan kami memilih aktivitas pemisahan bahan direduksi dikarenakan aktivitas ini dapat digabungkan dengan aktivitas lainnya, yaitu aktivitas penyusunan bahan ke mesin, sehingga dapat diasumsikan dapat mengurangi biaya dan waktu yang dikeluarkan. Dalam hal ini dapat diasumsikan pula dapat menghemat biaya sebanyak 20%, sehingga karena bentuk rekayasanya adalah direduksi, maka jumlah cost driver setelah rekayasanya adalah berkurang sebanyak 20%, atau bisa kita tulis dalam bentuk rumus, yaitu jumlah total cost driver sebelum rekayasa dikurangi jumlah total cost driver sebelum rekayasa dikali 20%, sehingga dapat kita temukan angka sebesar Rp122.150.671. Kemudian bentuk rekayasa yang selanjutnya yaitu eliminasi. Menurut kelompok kami, salah satu contoh aktivitasnya adalah pengaturan bahan. Mengapa kami memilih pengaturan bahan untuk dieliminasi? Menurut diskusi kelompok kami, aktivitas tersebut tidak bernilai tambah atau non-value added, sehingga aktivitas ini dieliminasi dan jumlah cost driver setelah rekayasa adalah 0, sedangkan jumlah cost driver sebelum rekayasa adalah Rp268.569.981. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.